Payo ini asli Sungai Cipandak yang ada di kampung adat Midwana karena belum ditemukan di sungai lain. Lihat anak negeri, bentuknya sih kayak tak asing lagi ya. Meskipun masyarakat kampung adat Midwana benar menganggap dan mempercayainya payo sebagai ikan, namun sebenarnya payo adalah kecebong alias anak kodok. Ukuran terbesar payo ini adalah sebesar telunjuk orang dewasa saja. Wah, ini nih rasa ikan payonya tuh bener-bener kriuk karena kita goreng dulu tadi. Terus nih ada pucuk jambunya. Ketika dimakan memang sepet, tapi ketika dipadukan dengan bumbu dan payo rasanya nih, lihat. Enak pisan, saus pisan. Rasa awuknya tuh manis banget nih, perpaduan rasa beras, terus kelapa dan gula merahnya tuh bener-bener enak ketika dimakan. Terus nih, kenapa bisa dinamakan awuk nih? Awuk itu berbahan dasar dari alam nih, terutama padi. Terus kenapa bisa berbentuk kerucut? Karena kita itu harus mensyukuri dan selalu bersyukur tinggi gitu, setinggi gunung. Nah, makanya bentuknya kerucut seperti gunung. Sampurasun anak negeri dimanapun berada. Kumaha kabarna? Semoga sehat semua ya. Nah, kali ini Abdi akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh daerah Naringgul yang berada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Biar tambah semangat, kita main lompat sungai dulu yuk. Eits, tak hanya lompat dengan tangan kosong. Anak-anak di sini juga sering bermain lompat sarung loh, alias melompat ke sungai menggunakan sarung. Ya, seperti ini. Anak negeri, tahu bagaimana sarung ini bisa berubah menjadi balon saat jatuh ke air? Mau tahu rahasianya? Ya, ikat salah satu ujung sarung. Kemudian pastikan sarung dalam keadaan basah agar pori-pori sarung tertutup dan mampu menahan udara yang ada di dalam sarung. Terakhir, anak negeri harus lompat sambil merentangkan lubang sarungnya. Ya, semakin tinggi lompatan, maka semakin banyak udara yang masuk ke dalam sarung. Tolong! Tolong! Itu Palit! Baju! Tolong! Oh, Tolong! oh, itu baju nanya kayak orang tua, turun. Neng. Neng, kali mana? Hebat lah, hebat. Ari Neng nah bisa palisi atuh. Kan waktu saya. Terus, tos itu balik ke mana ya? Payo. Oh, payo. Pertas rumah, payo teh. Tahu gitu. Nama unik berarti. Wah, saya belum pernah nih ngambil ikan payo dan bentuknya kayak gimana nih. Makanya jangan kemana-mana, terus saksikan jejak anak negeri karena alam memberi banyak manfaat. Ayo Neng, siap. Untuk mengawali petualangan di Kabupaten Cianjur, kali ini Neng Gina akan mengajak Abdi untuk mencari payo, yaitu binatang air menyerupai ikan, namun memiliki kaki. Penasaran? Ikuti Abdi terus ya anak negeri. Menangkap payo cukup gampang-gampang susah. Salah satu cara yang kami pilih adalah dengan membuat bendungan dari bebatuan sungai, sehingga air di bawahnya bisa berkurang. Atas Pak, ini teh. Aduh, kantun neangan enak. Ngalian, ayo, atuh. Bendungan sudah jadi dan air pun sudah mulai surut. Tandanya payo sudah siap untuk kita tangkap. Hayo anak negeri, bantu Abdi dan Neng Gina tangkap payonya. Nah, ya. Mana iya. Wih, tade, awas. Payo ini asli Sungai Cipandak yang ada di kampung adat Midwana karena belum ditemukan di sungai lain.
Lihat anak negeri, bentuknya sih kayak tak asing lagi ya. Meskipun masyarakat kampung adat Miduana benar menganggap dan mempercayainya payo sebagai ikan, namun sebenarnya payo adalah kecebong alias anak kodok. Ya seperti kita tahu bahwa berudu atau kecebong adalah tahap pradewasa dalam daur hidup amfibia seperti ikan, berudu hidup dan bernafas di dalam air menggunakan insang. Ukuran terbesar payo ini adalah sebesar telunjuk orang dewasa saja. Nah, payo akan semakin mudah didapatkan ketika akhir musim penghujan saat debit air sungai cukup tinggi. Karangga udah dapat belum? Dapat atuh Jang, lihat tuh. Bagus payonya tapi masih pada kecil. Apa? Apa? Kunaon itu teh, Neng? Kunaon? Betul sorikeun. Ayo di Video. Ah, banyak. Allah ilaha illallah kaya. Papa banyak sorikeun tuh. Ah. Bisa aja. Biasanya ikan payo di sini tuh adanya setelah musim hujan atau memasuki musim kemarau. Harusnya banyak. Ya. Nah, dan masyarakat di sini tuh mempercayai bahwa mengkonsumsi ikan payo itu bakalan awet muda. Makanya kayaknya si payonya bikin awet muda ke saya nih. Lihat, aduh jatuh. Tempelin lagi ya biar awet muda. Satu lagi Pak. Kita lanjut nih. Kita mau masak oseng payo pucuk jambu. Widih, pakai pucuk jambu. Pasti seger nih rasanya nih. Ayo sekarang kita masak. Ayo Bu. Neng, ayo masak. Soal payo, Abdi yang bertanggung jawab nih karena payo harus langsung digoreng terlebih dahulu. Sementara itu, Neng Gina dan Ibu Sri akan menyiapkan bumbu halus dan bahan pelengkap lainnya. Simpel sekali bukan? Semua bahan dan bumbu pasti mudah kalian dapatkan kok, termasuk pucuk daun jambu. Tapi tidak dengan payonya. Nah, urusan potong-memotong dan menghaluskan bumbu sih Abdi serahkan ke Ibu Sri dan Neng Gina saja. Karena mereka memang jagonya. Semangat Neng Gina, ulek sampai halus ya. Bu, angkatnya. Anak negeri, payonya sudah kering ini. Selanjutnya tumis bumbu halusnya. Eits, awas jangan dekat-dekat, karena memasak dengan cara seperti ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional saja. Artinya jangan ditiru kalau belum jago memasak dengan teknik api seperti ini. Nah, jika bumbu yang dimasak sudah harum, selanjutnya ditambahkan bahan irisannya. Masukkan juga pucuk daun bambu. Nah, barulah masukkan si tokoh utamanya. Siapa lagi kalau bukan payo. Oseng-oseng biar bumbu tercampur rata dengan payonya ya. Anak negeri, ada info menarik ini seputar payo yang unik ini. Jadi meskipun belum didukung penelitian yang memadai, masyarakat kampung adat Miduana mempercayai dengan mengkonsumsi payo maka akan membuat awet muda dan juga panjang umur. Wah, kalau memang benar Abdi mau makan payo terus ah. Waduh, enak banget ya Bu ya. Dengerin sholawatan sambil kita makan ikan payo daun jambu. Sok enak orang tuang. Ah, salar ya. Yuk, mangga Bu. Wah, oseng payo pucuk jambu ini meni juara. Rasanya itu raus pisan. Apalagi makannya dengan nasi panas seperti ini. Mulut pengennya gak berhenti ngunyah terus. Wah, ini nih rasa ikan payonya tuh bener-bener kriuk karena kita goreng dulu tadi. Terus nih ada pucuk jambunya. Ketika dimakan memang sepet, tapi ketika dipadukan dengan bumbu dan payo rasanya nih lihat. Enak pisan, saus pisan. Harusnya. Ieu putih meni leubeut kieu nya. Kela-kela itu
Itu si Neng kunaon peti genteng segala. Neng, nuju naon hari Neng eta di genteng bisi labuh turun Neng turun. Ieu nuju ngalereskeun kenteng ka dieu atuh AA bantosan. Neng, kenapa atuh? Untung si Neng gelis ya. Hari Neng bet nyalira atuh ka mana si bapak jeung si mamahna? Aya. Kali aku apa ngalereskeun emang biasa gitu. Neng, beres Neng, yang 2 mah nanti kita ambil di bawah ya. Iya. Tapi Neng ini teh ngomong-ngomong meni banyak puteuy Neng lagi panen. Iya. Saha nu panenna si bapak? Iya si Bapak. Pak nuju naon Pak di dieu Pak? Bade panen peteuy. Oh, seueur peuteuyna. Seueur ya teh. Itu asa keneh teh Pak. Masih ata eta Apa mah. nyata satu abi ka handapnya? Nya mangga. Antosan Pak. Mangga. Anak negeri, siapa yang suka petai? Sini kumpul. Karena kali ini Abdi akan membantu Neng Risna memanen petai yang tumbuh subur di sebelah rumahnya. Duh, jadi ngiler melihatnya. Tinggal sadayana banyak pisan petaina. Anak negeri, pohon petai mulai bisa dipanen setelah berumur kurang lebih 4 tahun. Nah, kalau pohon petai yang sehat seperti ini bisa menghasilkan 4.000 sampai 5.000 potong buah per tahunnya. Ya, di bulan seperti sekarang ini, di daerah Naringgul, Kabupaten Cianjur, memang petai sedang dalam masa panen. Sangat terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, namun tahukah kalian anak negeri, kalau ternyata petai bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Pak, ieu kopi candaknya. Siap, hatur nuhun Pak. Hayu Neng, panen puteuy. Eueuh, ini udah pada raramean gini. Mau masak apa ini teh? Lauk payo buntil peteuy. Lauk payo buntil peteuy. Itu dia yang mau saya sekarang masak rame-rame. Hayu Neng, enak mah Bu, masak. Abi ngumbah ieu nya payona Bu. Cuci ikan payo sampai benar-benar bersih ya. Kemudian siram dengan air jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Bumbu untuk membuat buntilnya pun cukup komplit ya anak negeri. Oh ya, penggunaan bumbu pada masakan selain untuk menambah cita rasa, juga berguna untuk menghilangkan bau amis pada ikan payonya. Apalagi ditambah dengan petai. Wah, Abdi mah yakin, seyakin-yakinnya. Ini mah bakalan raos pisan, ngelihat belum jadi aja udah ngiler. Selanjutnya, campurkan ikan payo yang sudah dicuci bersih dengan parutan kelapa. Kemudian tambahkan petai. Ya, bagi sebagian besar orang Indonesia, petai adalah makanan favorit yang kerap dijadikan pendamping masakan. Rangga juga sangat suka dengan petai. Aromanya yang khas malah membuat nafsu makan semakin bertambah. Setuju tidak? Bu, Ibu. Kumaha bungkusna? Ya, ikan payo yang sudah tercampur dengan kelapa parut dan juga petai masih harus dibungkus menggunakan daun singkong dan juga daun talas. Seperti ini, memang harus pandai-pandai dalam proses pembungkusan ini karena daun singkong dan juga daun talas sangat mudah sobek. Nah, kalau sudah selesai dibungkus, waktunya buntil dimasak dengan bahan dan bumbu lainnya. Tumis bumbu halus sampai wangi, tambahkan air secukupnya, lalu masukkan buntil satu persatu. Nah, setelah kurang lebih setengah jam, lauk payo buntil petainya sudah jadi dan siap disantap. Udah jadi nih. Apa ini teh cenah? Lauk payo buntil peteuy. Ini kompak pisan di sini mah. Lauk payo buntil peteuйnya teh udah jadi. Lihat tuh, dibuntilin sama si apa ini teh? Daun apa, Bu? Daun talas. Nah, daun talas. Sekarang mah kita makan ya. Sok jangan badak bicara. Ayo, udah lapar. Mana, Neng? Mantap jiwa. Sekali gigit, semua rasa seperti meledak di mulut. Lauk payo buntil petai ini benar-benar nikmat anak negeri. Kalian jangan pada ngiler ya. Gak percaya kalau seenak itu? Lihat saja ekspresi Neng Risna, Neng Gina, dan juga Ibu saat makan. Dari ekspresinya benar-benar terbayang kenikmatannya.
Selain nikmat, olahan yang satu ini juga sangat menyehatkan. Mulai dari daun singkong yang banyak mengandung antioksidan, daun talas mengandung vitamin A, kemudian petai yang sangat baik dalam mengontrol gula darah. Terakhir, ikan payo yang dipercaya berkhasiat membuat awet muda. Ini nih perpaduan antara daun singkong, daun talas, dan di dalamnya itu ada ikan payo. Terus nih ada petainya. Ketika dimakan, enak pisan, basah di mulut pokoknya mah. Raos pisan, leres neng. Tuang dia yang mabuk, sangguan deh.